Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah dinamika teknik. Kita sampai bab yang kelima, yaitu penyeimbang fluktuasi gaya inersia pada mekanisme. Karena besar dan arah dari gaya inersia di setiap batang akan selalu berubah, jadi memang selalu berubah pada setiap titik-titik pergerakannya. Untuk batang yang sama itu mengalami perubahan. Nah, kondisi seperti ini tentunya akan membahayakan terhadap struktur mekanisme. Nah, ini jika tidak diantisipasi, ya, maka akan timbul getaran pada suatu mesin, dan getaran yang terus terjadi itu akan menimbulkan kerusakan pada elemen-elemen mesin. Nah, misalnya begini. Misalnya pada batang 4. Batang 4 sendiri itu kecepatannya pada saat dia bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, dari titik mati bawah ke titik mati atas, itu gaya inersianya berubah. Jadi ketika dia bergerak dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, di setiap titik-titik pergerakannya itu gaya inersianya berubah. Kemudian ini gaya inersianya F4-nya ini berubah-ubah terus dia. Kemudian F3 juga begitu pada batang 3 ini. Pada batang 3 ini connecting rod. Ini juga berubah-ubah. Pada posisi seperti ini, ya. Kemudian bergerak terus, ya. Poros engkolnya ini berputar, ya. Kemudian batangnya ini juga bergerak, batang 3 ini. Nah, pergerakan batang ini selama dia berputar dari posisi awal ke posisi awal kembali, itu F3-nya juga berubah-ubah nilainya. Kemudian yang F2 di sini itu juga begitu. Ketika berputar 360 derajat di sini, di setiap titik-titiknya di sini, dia juga mengalami perubahan F2. Gaya inersianya berubah. Nah, untuk mengatasi perubahan-perubahan tadi, ya, maka dibuatlah bobot penyeimbang. Nah, di sini. Bobot penyeimbang di sini untuk mengatasi agar putaran itu stabil. Putaran itu tidak bergetar. Karena getaran yang pertama itu bisa menimbulkan kerusakan pada bantalan atau klaker atau bearing. Ini cepat mengalami kerusakan-kerusakan. Nah, dan pada bagian-bagian lain juga begitu. Getaran menimbulkan cepat ausnya, ya, seker dan silindernya di sini. Nah, dalam bab 5 ini dibahas, ya, berapa besarnya bobot penyeimbang. Nah, begitu. Nah, kemudian ada gaya inersia akibat perubahan percepatan. Artinya mobil atau sepeda motor itu digas dan direm. Nah, kalau direm itu percepatannya berkurang, artinya perlambatan. Pada saat digas itu semakin cepat, percepatannya bertambah. Nah, begitu. Nah, di sini penyeimbangnya diperlukan lagi tambahan, yaitu flywheel. Nah, flywheel ini berada di luar daripada engine. Di luar daripada engine ini ada flywheel. Flywheel itu untuk menyimpan tenaga, mengatasi, yang pertama menyimpan tenaga, kemudian kedua mengatasi gaya inersia. Gaya inersia juga. Jadi walaupun mesin atau engine di sini atau crankshaft ini berputar pada putaran konstan, tapi gaya inersia selalu ada. Ya, selalu ada. Karena memang di setiap titiknya F2, F3 dan F4 itu berubah-ubah. Nah, ini untuk flywheel itu tidak dibahas dalam bab ini, ya. Khusus membahas masalah bobot penyeimbang pada crankshaft-nya. Nah, perhatikan gerakan-gerakan di sini. Nah, ketika berada di titik mati atas itu kecepatannya 0.
Nah, jadi kecepatan di sini berubah-ubah juga. Kemudian ini juga berubah-ubah. Makanya dalam kinematika itu kecepatan, percepatan itu berubah-ubah terus di setiap titik-titik pergerakan dari masing-masing batang ini. Nah, kecuali kalau di crankshaft, ya kecepatannya bisa konstan, ya di kecepatan suluknya konstan, maka kecepatan konstan. Ya. Tetapi arahnya saja yang berlawanan. Nah, gitu ya. Arahnya yang berlawanan. Nah, untuk mengurangi amplitudo fluktuasi gaya inersia, dalam perencanaan perlu diberikan bobot balance atau bobot kesetimbangan sebagai massa penyeimbang. Nah, ini nanti bab ini khusus dibahas masalah bobot penyeimbang pada crankshaft di sini. Ada crankshaft di sini. Kemudian sistem ekivalen batang penerus gaya atau connecting rod. Jadi kita singkat nanti conrod, connecting rod atau batang penghubung. Nah, di sini disebutkan batang penerus gaya karena memang meneruskan gaya dari ledakan langkah usaha. Ya, ledakan langkah usaha dari shaker atau piston di sini. Piston di sini ketika businya di sini menyala, maka akan timbul tekanan dari hasil pembakaran. Nah, tekanan di sini mengenai luas penampang dari shaker atau piston. Luasnya dikalikan dengan tekanan gas tadi, ketemunya gaya. Nah, gaya dorong di sini yang pada bab kedua dibahas gaya statisnya, ya. Gaya statisnya dibahas di sini. Ada gaya yang mendorong, ya, pada saat langkah usaha di sini diteruskan ke batang penghubung di sini, maka di sini penerus gaya. Penerus gaya. Nah, untuk menentukan bobot penyeimbang pada crankshaft di sini, maka kita harus menimbang, ya, elemen-elemen yang bergerak. Elemen yang bergerak itu ya shaker dan ya termasuk ring shakernya nanti bersama pena atau pin di sini, pinnya. Pin ini menjadi satu kesatuan dengan piston, ya, karena dia menempel pada piston. Walaupun dia juga menempel menghubungkan dengan batang 3 di sini, connecting rod, conrod di sini. Nah, tapi ditimbang menjadi satu dengan shakernya atau piston. Nah, yang pertama kita timbang terlebih dahulu conrodnya ini kita timbang, ya, yang mana pada ujung A kemudian ujung B, ya, pusatnya di sini ditimbang, pusat daripada ujung A di sini ditimbang, diberi timbangan, ya. Kemudian pada ujung B di sini diberi timbangan. Nah, hati-hati dalam menimbang, karena mahasiswa pada saat skripsi itu salah menimbang, ya hasilnya salah. Ya. Conrod ini atau stang shaker namanya, ya, stang engkol, ya, kalau pasarannya stang engkol atau conrod atau batang penghubung, ya. Ini harus horizontal lurus, timbangannya sendiri yang tidak horizontal. Nah, kalau timbangannya horizontal, ya sama-sama lurus di sini, maka nilai B yang berbeda. Nilai A juga berbeda. Ya, seperti seseorang mengangkat barang, ya, mengangkat barang yang agak panjang, panjangnya 2 meter begitu diangkut oleh 2 orang, atau memindahkan meja, ya. Ketika turun dari tangga, maka yang di bawah itu tentunya akan menerima
beban yang lebih berat daripada yang di atas. Ketika turun ada 2 orang menuruni tangga membawa barang. Nah, yang di bawah itu akan menerima beban yang lebih berat. Nah, lain halnya kalau membawa barang pada jalan yang lurus. Makanya kalau menimbang konrut ini karena dimensinya yang berbeda, ya, maka harus lurus di sini, horizontal. Kalau timbangannya 2 seperti ini. Tapi kalau timbangannya 1, ketika menimbang A di sini, ujung A di sini, maka yang B di sini ditahan tapi dijaga lurus. Ya. Di sini berapa nilainya, beratnya berapa. Kemudian ketika menimbang yang B di sini, dipindahkan ke B sini pada posisi seperti ini, yang di sini ditahan. Ditahan dengan benda apa saja boleh, yang penting itu lurus. Yang penting lurus. Nah, kemudian hasil timbangan ini dinotasikan WC aksen, yaitu berat konrut, connecting rod pada ujung crank. Ya, di sini pada ujung crank, crank artinya engkol di sini, poros engkol. Ya, ujung crank itu engkol. Kemudian hasil timbangan pada ujung B di sini itu WP aksen, yaitu berat konrut pada ujung piston. P-nya di sini piston, tapi WP aksen. Nanti kalau beratnya piston, WP saja. Ya, sini WC, C-nya di sini crank, ya. Ujung konrut pada ujung crank. Makanya WC aksen. Nanti kalau crankshaft ya WC gitu ya. Nah, setelah ini ditimbang, maka akan bisa ditentukan titik G-nya. G-nya di mana? Misalnya di sini. Nah, berat totalnya pada ujung A dan ujung B di sini, berat totalnya itu WC aksen plus WP aksen. Jadi berat totalnya di sini dijumlahkan. Ujung A sama B ini dijumlahkan. Itu WC aksen ditambah dengan WP aksen. Nah, untuk menentukan posisi G, ya, itu kita harus tahu, Bu, jarak dari A ke G3 di sini HC. Kemudian jarak dari G3 ke B itu HP. Nah, setelah tahu totalnya ini, maka G3 bisa ditentukan dengan perbandingan berapa HC dan berapa HP. Nah, tentunya dengan analisa matematika. Nah, kemudian setelah itu kita timbang pistonnya. Nah, piston ini biasanya terbuat dari bahan paduan aluminium. Dia harus ringan, ya, supaya tenaganya tidak habis, ya, dipakai untuk menahan tekanan di sini. Ya, ringan, tapi dia juga ya kuat tahan aus. Jadi kuat tahan aus, ringan, tahan panas juga. Nah, makanya dibuat dari paduan aluminium. Nah, di sini pistonnya terbuat dari paduan aluminium. Ini ditimbang bersama pinnya yang akan dimasukkan ke dalam lubang dari piston ini. Itu ditimbang juga. Nah, kemudian kalau konrut ini itu terbuat dari baja tempa, baja struktur tempa. Nah, dia harus kuat, ya, baja tempa. Nah, dan penemuan terakhir itu terbuat dari titanium. Nah, titanium itu mempunyai kekuatan yang lebih yang sama, yang menyamai dengan baja struktur, ya. Tetapi dia lebih ringan, tapi harganya mahal. Makanya mobil mahal, sepeda motor mahal itu ya materialnya terbuat dari titanium. Jadi ada sepeda motor yang harganya sampai ya ratusan juta, ya, yaitu karena material-material terutama engine-nya itu ya, terbuat dari material-material yang mahal, ringan, kuat, ya, awet, ya. Kalau dinaiki getarannya hampir tidak ada, getarannya sangat. Jadi kalau dinaik itu betul-betul nyaman, ditempuh jarak sekian kilometer pun tidak kecapean. Mobil-mobil juga begitu, yang harganya miliaran, ya,
itu juga begitu. Karena komponen-komponen bagian-bagian daripada mesin dan lain-lainnya itu, interior, variasi dan sebagainya itu ya terbuat dari bahan-bahan yang mahal. Fitur-fiturnya lebih canggih dan sebagainya itu bagian daripada harga yang mahal. Nah, kemudian piston ini itu ditimbang. Nah, dinotasikan, hasil timbangannya dinotasikan WP, artinya berat piston. Di sini ada WP, ada WP aksen. Nah, setelah kita ketemu berapa massa dari conrod, yaitu di G3 di sini sekian, kemudian di G4 ini sekian, kemudian kita tentukan massa daripada crankshaftnya, crankshaft tapi tidak termasuk bobot penyeimbang di sini. Itu G2 di G2 di sini, ya, di G2 sini tidak termasuk penyeimbang. Tidak termasuk bobot penyeimbang di sini. Nah, itu G2. Nah, ketika G2 ditambah dengan G3 ditambah dengan G4, nah itu secara umum itu sama dengan bobot penyeimbang di sini. Nah, bobot penyeimbang di sini, crankshaft ini biasanya terbuat dari baja karbon tinggi. Nah, baja karbon tinggi ini ya dia berat dan harganya pun mahal. Ya, karena yang mahal itu karbonnya itu. Kalau baja karbon rendah itu ya baja digunakan untuk besi cor itu. Besi cor itu bisa ditekuk-tekuk dengan tangan aja bisa itu. Ya, lunak dia, lunak. Nah, itu harganya murah. Tapi kalau baja cor, ya baja karbon tinggi, dia lebih mahal, lebih kuat, lebih tangguh. Ya, itu sebagai material dari crankshaft, makanya dia harus berat di sini. Nah, selanjutnya kami akan tampilkan video bobot penyeimbang mekanisme 4 langkah. Langkah pertama yaitu menimbang conrod pada sisi ya, WP aksen, pada ujung WP aksen itu ya, kita catat berapa masanya. Nah, yang harus diperhatikan adalah posisi dari conrod ini antara titik A dan B pada masing-masing ujungnya itu harus horizontal, betul-betul horizontal, tidak boleh berat sebelah. Nanti hasilnya akan lebih valid jika posisi horizontal. Dicatat berapa massa WP aksennya, kemudian kita timbang kembali WC aksen, yaitu ujung pada pin crankshaft itu berapa WC aksennya. Nah, setelah tahu maka kita catat itu berapa WC aksen yang sebelah kiri, kemudian ditambah dengan WP aksen yang sebelah kanan, itu berapa total dari hitungan satu-satu. Nah, setelah itu baru dicocokkan dengan menimbang secara aktual berat sebenarnya dari conrod. Nah, kalau cocok berarti pengukuran kita sudah valid. Nah, hasil pengukuran massa conrod itu didokumentasi. Untuk selanjutnya dilakukan penimbangan piston dan pin. Nah, sekarang pinnya dicatat, kemudian pistonnya juga dicatat, diukur berapa massanya. Kemudian kita lakukan balancing crankshaft secara manual. Artinya tidak menggunakan mesin secara khusus, alat ukur balancing secara khusus, yang mana secara manual ini itu lebih hemat. Pada poros crankshaftnya itu dipasang pada sisi kiri dial indikator dan di sebelah kanan dipasang juga dial indikator. Nah, ketika diputar itu crankshaft, maka
daya indikator tidak mengalami perubahan dan stabil, itu artinya poros pada crankshaft itu betul-betul lurus. Poros engkol diputar 360 derajat berulang-ulang, dial indikatornya tidak ada perubahan, berarti lurus dan seimbang. Mari sama-sama kita saksikan. Di sini ada crankshaft dan conrod saja yang terpasang. Itu nampak dia belum stabil. Ketika dibiarkan, didiamkan, dia bergerak, artinya tidak stabil. Nah sekarang bergerak itu. Nah, harusnya diam. Nah, ketika piston dan ini dipukul pakai palu dari karet ya, supaya tidak mengalami deformasi pin penanya. Nah, ini dipasang pada rise pin, jadi penghubung antara conrod dengan piston. Nah, sekarang ketika disetel, didiamkan, dia tidak bergerak. Nah, didiamkan tidak bergerak, itu artinya dalam kondisi statis seperti ini sudah stabil, tidak mengalami nantinya ketika dia bergerak berputar itu tidak mengalami getaran-getaran. Nah, ini stabil dia ketika dilepas. Inilah balancing engine secara keseluruhan. Nah, bagaimana jika tidak seimbang? Nah, jika kita membeli piston ya itu ternyata lebih ringan, maka pada bagian bobot penyeimbang itu kita gerinda atau kita kurangi massa penyeimbangnya. Bobot penyeimbangnya itu dikurangi dengan cara menggerinda, atau pada bagian sisinya itu dibor. Tujuannya adalah untuk mengurangi massa dari bobot penyeimbang. Yang penting dikurangi. Nah, bagaimana jika pistonnya yang kelebihan massanya? Itu dilakukan pengurangan massa dengan membubut ya, membubut permukaan dari piston karena kelebihan massa. Misalnya pada saat oversize ya, oversize 50 apa 100 begitu, otomatis beli piston yang baru massanya lebih berat. Nah, kalau lebih berat, maka ketika diuji balancing secara manual, itu kondisinya menjadi tidak seimbang. Makanya ini massanya dikurangi supaya seimbang. Nah, selanjutnya dilakukan uji balancing secara manual tadi. Setelah seimbang, maka dirakit atau diassembling pada engine. Jika proses assembling ya berjalan secara sempurna, maka engine sudah berfungsi normal kembali seperti semula. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.